Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah, hati-hati, syarra man ahsanta ilaih, menghadapi kejahatan orang yang pernah kamu baiki. So, logikanya gimana? Kamu menolong orang, kata Nabi, waspadailah kejahatan orang yang pernah kamu tolong. Untuk apa? Kenapa harus diwaspadai? Begini, kita menolong kamu, Buya, saya mau sekolah ke perawat, testing, tapi saya nggak lulus, bisa bantu? Oh bisa, saya bantu. Siapa direkturnya? Siapa? Profesor Hasan. Oke Pak Hasan, ini titip ada anak saya Purwawinangun mau ikut kuliah nggak lulus. Oke, akhirnya kamu diterima. Seneng nggak saya bantu? Logikanya, orang yang pernah saya bantu pasti dia akan menghargai saya, betul nggak? Ketemu di jalan pasti nyapa nggak? Buya, ada yang putih. Iya. Dan semua semakin kita banyak berbuat baik pada orang pasti akan hormat kepada kita. Lalu apa urgensinya Kanjeng Nabi pesan berhati-hati kamu dijahati oleh orang yang dulu pernah kamu bantu? Kenapa? Sebabnya karena kalau orang itu menjahati kita dan dulu pernah kita bantu, akibatnya sakit hati kita ini keterlaluan. Hati kita sangat sakit hati sekali kalau kita dikhianati oleh orang yang kita percaya, kita bantu. Percaya enggak? Makanya seorang istri begitu ketahuan suaminya berselingkuh, sakit hatinya bukan main. Bayangkan, bajunya dicuciin, tiap hari dimasakin, betul gak? Bayangkan, setiap malam ditunggu kapan suamiku datang, dimuliakan, dihormati, tiba-tiba ketanggut lagi naik motor sama cewek lain. Kelenger gak tuh? Kelenger berada. Tetapi ketika ibu-ibu melihat ada suaminya orang lain berselingkuh, sakit hati enggak? Ibu-ibu melihat ada orang lagi berselingkuh, sakit hati enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbuat baik. Nah, artinya kebaikan kita itu menyebabkan kita jadi sakit hati ketika yang kita baiki tidak berterima kasih, tidak menghormati, bahkan menjahati kita sendiri. Ibu-ibu pernah enggak dilawan sama anak? Ini anak kita datang bawa cowok pakai anting, rambutnya merah, dikepang kayak jaran, bajunya ditempelin tutup botol, kerancang kerincing, celananya disobek-sobek. No, nggak apa pun anu jeme temenannya kita. Maksudnya ya pengen jaluk, pengen kawin, ya Allah, no, amit-amit bidung turunan, dua mantu mau beli doya. Tapi mikulana demen si priben, ya Allah, maksa terjadi pertengkaran sampai ibunya ultimatum, kalau kamu tetap maksa dengan pacarmu yang kayak kuda dikepang seperti itu, pakai anting sampai lidahnya dikasih sidik jarum, nggak pernah mandi, baunya perengus. Ya sudah, kalau kamu maksa, pilih salah satu, ikut sama kuda kepang atau ikut sama ibumu. Tiba-tiba anaknya mengatakan, Mi, saya akan bersama kekasihku. Blek, klenger, ya Allah,
Wah, Masya Allah, kayaknya udah hancur redam hati ibu. Betul nggak? Kenapa? Kalau yang lawan anaknya orang lain, sakit hati nggak? Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa berbuat baik. Dengarkan baik-baik. Sakit hati ibumu kayak apa rasanya? Berpuluh-puluh tahun, 9 bulan ibumu tidak bisa tengkurap, betul nggak? Bisa tengkurap nggak, Bu? Bayangkan, membawa kamu dalam perut. Waktu kamu keluar, mempertaruhkan nyawa ibumu itu. Mempertaruhkan antara hidup dan mati. Berjuang untuk melahirkan kamu dalam dunia. Setelah lahir, berapa tahun ibu tidak bisa tidur nyenyak, nyebokin kamu, betul nggak? Nyusuin kamu, ganti popok kamu. Sekolahnya kamu tiap hari di TK, 2 tahun nganter kamu. Sampai SD, SMP, sampai kuliah, sampai sarjana. Kayak apa jerih payah orang tuamu. Kemudian kau hilangkan jasa orang tuamu. Lebih baik ikut sama kuda kepang tadi. Sakit nggak? Itulah makanya percayalah bahwa kamu harus tahu diri ke depan. Saya pernah mengatakan bahwa saya sering hilang mobil, saya sering hilang uang, kemalingan biasa. Saya tidak terlalu sedih. Kenapa? Uang bisa saya cari lagi, mobil bisa beli lagi, betul nggak? Rumah kebakar juga bisa bikin lagi. Tapi ketika ibu saya meninggal, tidak ada kesedihan yang melebihi perpisahan dengan seorang ibu. Kehilangan ibu sama dengan kehilangan segala-galanya. Mumpung masih hidup, baiklah ibu. Dengar baik-baik, dengar nggak? Iya, jangan kau kecewakan. Dan sang ini untuk anaknya. Nah, sebaliknya untuk ibunya juga saya pesankan, wahai ibu-ibu sekalian, supaya engkau jangan terlalu sakit hati ketika anakmu mengecewakan. Yuk sejak sekarang kita ini coba semua nota-nota, beli susu, notanya dikumpulin. Ke bidan dulu ngurusin bayi perut, dikumpulin notanya. Ya, sampai nyebokin sehari tulis 100.000 biaya nyebokinya. Dicatat semuanya. Begitu anak yang lawan nih bayar semuanya. Oke.